Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya KCSAG, pengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 001 Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Senembah, Kabupaten Rokan Hilir. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Syekh Muhammad Jambil Jambek, Bukit Tinggi. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran di kelas 5 dengan tema makna beriman kepada hari akhir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua pada pagi hari ini? Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan hingga kita nanti dapat melanjutkan materi pelajaran kita hari ini. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Zahira Talita, Muhammad Habibi. Sakit, Bu. Pada hari ini teman kalian ada yang tidak hadir karena sakit. Kita doakan teman kita cepat sehat. Nah, baik, kita baca bersama surat Al-Fatihah dan Al-Qari'ah ya. Baca yang kuat, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh teman kalian Hafiz. Silakan Hafiz. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Terima kasih. Sebelum kita memasuki pelajaran ataupun materi hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai pelajaran yang sudah lewat. Siapa yang ingat? Hidup damai dalam kebersamaan. Ya. Tentang apa nih, Ibu? Tentang apa? Damai dalam kebersamaan. Tentang hidup damai dalam kebersamaan. Apa yang dipelajari tentang hidup damai dalam kebersamaan itu? Mengenai apa, Nak? Hidup rukun, ya. Hidup rukun dan damai, baik itu di dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Kita harus hidup rukun, ya. Yang pertama, hidup rukun dan damai.
sesama keluarga, baik itu di keluarga ataupun di masyarakat. Yang kedua yaitu tentang kita harus menghargai, menghormati, dan saling memaafkan. Menghargai, toleransi, itu bisa ya, toleransi. Toleransi kepada siapa? Yang berbeda agama. Jika mereka sedang melakukan ibadah, kita tidak boleh mengganggunya. Ya, biarkan orang itu beribadah. Kita tidak boleh mengganggunya agar tidak terjadi keributan. Nah, itu tujuannya hidup damai. Oke. Nah, sekarang pada hari ini Ibu akan membahas tentang materi beriman kepada hari akhir. Nah, jadi pelajaran yang telah lalu dengan beriman kepada hari akhir itu apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Apa kaitannya? Adapun hubungan itu hidup damai dengan pelajaran hari ini beriman kepada hari akhir akan mendorong manusia untuk hidup damai. Karena dengan hidup damai itu tidak akan terjadi perpecahan dan menghindari perselisihan, yaitu dengan cara tadi, dengan toleransi. Setelah mempelajari ini, anak ibu nanti dapat menjelaskan apa itu hari akhir ya. Yang kedua, dapat mengenal tanda-tanda hari. Yang ketiga, dapat menjelaskan permasalahan terkait kehidupan manusia. Bagaimana jika ada manusia atau seseorang itu tidak mempercayai hari akhir? Bagaimana nanti kita menanggapi permasalahan itu ya. Yang keempat, menunjukkan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran hari ini tentang beriman kepada hari akhir ya. Beriman kepada hari akhir. Apa itu beriman kepada hari akhir? Nah, iman itu apa? Iman itu percaya. Iman itu percaya. Jadi mempercayai. Jadi hari akhir adalah hari terakhir kehidupan semua makhluk hidup yang ada di dunia tanpa terkecuali. Ya, kita semua yang hidup ini akan berakhir, binasa, kembali kepada Allah. Ya. Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan mati. Jadi semua kita harus percaya bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti ada. Kenapa kita harus percaya kepada hari akhir, Bu? Di dalam rukun iman. Ada berapa rukun iman, Nak? Ada berapa, Nak, Ibu? 6. Ada 6. Nah, beriman kepada hari akhir ini termasuk rukun yang keberapa? 5. Yang kelima. 5. Apa bunyinya? Beriman kepada hari akhir. Itu kita salah satu kenapa kita harus percaya kepada hari akhir. Itulah kalau ditanya kenapa kita harus percaya. Kenapa? Masa bodoh lah, ngapain percaya? Bagaimana nanti orang yang tidak percaya kepada hari akhir? Bagaimana? Apa sebabnya? Apa akibatnya? Ya. Nanti kita pelajari. Oke. Selanjutnya mari kita lihat surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah 1 sampai 5. Ayat berapa, Nak? 1 sampai 5. 1 sampai 5 itulah bukti bahwa kita harus percaya kepada hari akhir. Kan itu tadi pertanyaan Ibu kan? Kenapa kita harus percaya? Inilah buktinya. Ya, yang tertulis dalam rukun iman yang kelima dan adanya firman Allah. Ayo kita baca sama-sama, Nak.
Ya, 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz. Nah, artinya bacakan. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Ya, itulah ya artinya ya kan. Kenapa kita tadi harus percaya? Ya, wajib percaya. Nah, itulah hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu hari kiamat itu? Nah, hari kiamat itulah nanti manusia seperti laron. Tahu laron anak ibu? Tahu, Bu. Berhamburan ya kan, ke sana kemari ya kan? Iya, Bu. Berkumpul. Hamburan sana kemari itu laron. Dan gunung-gunung seperti bulu. Seperti bulu yang berhamburan. Tahu bulu? Tahu. Nah, kalau berhamburan berserak ke sana kemari ya kan? Nah, itulah sekilas gambaran tentang hari Akhir. Hari akhir. Oke. Selanjutnya macam-macam hari akhir ataupun jenis-jenis hari akhir. Berapa yang ada jenis-jenis itu? Dua. Kita jelaskan. Kiamat itu tanda-tandanya ada berapa anak ibu? Dua. Ada Dua. Ada berapa anak ibu? Dua. Jadi jenis atau macam tanda hari akhir itu ada dua. Yang pertama kiamat Sugro. atau kiamat Kecil. Apa itu kiamat kecil? Yaitu kiamat yang bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami oleh manusia. Ya, matinya seseorang. Itu kiamat Kecil. Matinya. Nah, lagi selanjutnya gempa bumi. Nah, sekarang ini sering terjadi gempa bumi kan? Di Jawa Barat ada gempa bumi yang bisa menghancurkan kehidupan. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Gempa bumi itu tandanya memperingatkan kita agar lebih berhati-hati dalam berbuat, dalam bertindak. Lebih meningkatkan keimanan kita. Apalagi contohnya banjir, erosi, dan bencana alam lainnya. Paham? Tanda kiamat sugro. Selanjutnya tanda-tanda kiamat kubro. Nah, kita bahas apa itu kiamat kubro? Kiamat besar. Iya, kiamat besar. Hancurnya semuanya. Kita akan binasa yang ada di muka bumi semuanya tanpa terkecuali kita akan binasa. Karena itu kita harus yakin kepada hari akhir. Dan kita tidak tahu kapan datangnya. Tidak tahu kapan datangnya kan? Hanya Allah yang tahu. Entah kapan datang hari akhir itu. Kita nggak tahu. Cuman yang tahu hanya tanda-tanda kiamat kecilnya. Apa contohnya itu? Semakin menipis keimanannya ya. Keimanan kepada Allah itu semakin menipis. Banyak main judi, apalagi mencuri ya. Karena itu tidak mempunyai iman, tidak takut kepada Allah. Pasti Allah melihat akan perbuatan yang kita lakukan di sini. Walaupun kalian nanti ada yang kehilangan di kelas ini uang misalnya ya, ibu tidak nampak ya, teman kalian tidak nampak, tapi ini Rakib dan Atid ini tahu. Kalian dicatat pada hari ini, tanggal hari ini, si ini mencuri, dicatat. Ada amal baik, amal buruk manusia itu nanti dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Udah, biar semangat, biar tidak ngantuk, kita breaking dulu ya. Oke, kita
nyanyikan lagu Hari Kiamat bersama yang semangat ya nak. Oke, 1, 2, 3. Hari kiamat, hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam dunia ditandai dengan tiupan sangkakala. Malaikat Israfil kelak yang meniup hari kiamat, hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam dunia ditandai dengan tiupan sangkakala. Malaikat Israfil kelak yang meniupnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ayo kita ikutin cuplikan video ini ya. Video ini kalian tidak hanya menonton, tapi kalian lihat apa yang terjadi, kenapa itu bisa terjadi. Oke. Sahabat soleh, Perhatikan. tidak ada yang abadi selain Allah. Akan datang waktunya semua yang ada di alam semesta hancur dan kehidupan di dunia berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Tahukah kalian hari apakah yang dimaksud? Iya, kalian benar. Itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Untuk mengetahuinya lebih mendalam, mari kita pelajari bersama. Ketika kehidupan telah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman akan tiba suatu masa yang sangat memprihatinkan. Saat itu Allah SWT akan mencabut ilmu dengan cara mewafatkan ulama dan orang-orang soleh. Ketika tidak ada lagi orang soleh, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin dan pemberi fatwa. Ketika pemimpin-pemimpin bodoh itu berfatwa tanpa ilmu, maka akan banyak terjadi kesalahan. Maksudnya adalah wanita-wanita itu berpakaian, tapi pakaiannya tidak berfungsi sebagai penutup aurat karena terlalu tipis, ketat, dan transparan. Sehingga letak badan akan sangat terlihat meskipun pakaiannya dikemas dengan baju syar'i dan berkerudung. Di zaman sekarang, sangat mudah sekali wanita dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada umatku ini akan ada pembenahan turun bumi, penjarahan menjadi makhluk lain, serta hujan batu dari langit. Maka berkatalah salah seorang sahabat, wahai Muhammad, sebelum kemunculan Dajjal nanti, terdapat tahun-tahun yang dipenuhi oleh banyak penipuan. Di dalamnya orang yang jujur didustakan, sebaliknya tukang dusta dibenarkan atau berkhianat, sebaliknya tukang berkhianat diberi amanah. Sementara pada saat itu golongan Wahabiyah banyak yang terbicara. Maka ditanyakan kepada beliau Rasulullah, siapakah Wahabiyah itu? Beliau Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang fasik yang berbicara mengenai urusan umat. Hadis riwayat Ahmad. Di akhir zaman nanti, banyak orang-orang yang memakan harta riba. Dalam syariat Islam, riba diartikan dengan bertambahnya harta pokok tanpa adanya transaksi jual beli, sehingga menjadikan hartanya itu bertambah dan berkembang dengan sistem riba. Maka setiap pinjaman yang diganti atau dibayar dengan nilai yang harganya lebih besar, maka hal itu merupakan praktik riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, menjelang terjadinya kiamat, riba merajalela. Hadis riwayat Tabrani. Mendekati kiamat akan terjadi banyak hujan, tetapi sedikit yang menumbuhkan tanaman. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia suatu masa yang langit melimpahkan hujan, tetapi bumi tidak menumbuhkan tanaman. Hadis riwayat Hakim.
Sabda Nabi itu lalu nyata dan terjadi di zaman ini. Kemudian, di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah banyak munculnya orang-orang yang mengaku Nabi. Nabi palsu ini sudah disabdakan Nabi dalam hadisnya. Dari Tuhan radhiyallahu bahwa Rasul bersabda, akan muncul di tengah umatku 30 orang berdosa besar yang semuanya mengaku sebagai Nabi. Ketahuilah, akulah Nabi terakhir dan tidak ada Nabi lain setelah kematianku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan benar Anak ibu semuanya tadi sudah melihat cuplikan singkat video tentang hari akhir. Nah, sekarang ibu bertanya, dari yang kalian lihat atau kalian tonton tadi, apa yang ada di hati kalian? Apa? Coba sebutkan. Dekatkan api. Bahwa kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak karena menyadari sekecil apapun perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Itulah ya kan. Kita setelah melihat video ini, kita harus lebih berhati-hati dalam berbuat atau bertindak. Ya. Kenapa kita harus berhati-hati? Karena perbuatan kita ini nanti semuanya baik buruknya akan kita tanggung jawabkan. Jadi kita harus selalu berbuat kebaikan dan menjauhkan dari perbuatan buruk karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Paham anak ibu? Paham, Bu. Paham? Jadi dari saat ini setelah kita mempelajari ini berubah sifat kita ya, kelakuan kita ya. Ya, Bu. Tidak lagi berbuat yang buruk. Alhamdulillah ada yang sudah paham. Oke, terima kasih. Baiklah, di sini Ibu akan membagikan kelompok ya, diskusi kerja kelompok. Oke, biar tambah semangat, anak ibu tidak mengantuk. Mari kita tepuk semangat bersama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ada 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok harus bekerja sama, 1 orang aja yang bekerja, tetapi yang lainnya saling membantu. Harus kerjasama ya. Bertanya, Kita kelas. saling apa yang terjadi jika ada seseorang atau manusia itu tidak percaya kepada hari akhir, apa akibatnya nanti? Nih, Jaki. Apalagi di situ ada penyebab. Di situ nanti ada poster. Kerja kelompoknya bagaimana hasilnya? Udah ready? Udah. Oke. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi atau kerja kelompok kalian ke depan. Salah satu yang mewakili dari anggota kelompoknya ya. Nanti
Jika teman kalian ada yang menanggapi atau ada yang menanggapi, kalian menjawab. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari wakil kelompok 1 ingin menunjukkan hasil presentasi kami, hasil diskusi. Yaitu peristiwa yang terjadi karena ulah manusia dan juga peristiwa alamiah. Seperti kehancuran bumi, tabrakan dengan benda langit, atau ulah manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan moral. Terima kasih, itu yang saya sampaikan hasil diskusi. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syakila Nur Hafifah. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya apa beriman kepada hari akhir. Siapa menjawab ini wakilnya? Opi. Yang lain? Baiklah. Karena iman kepada hari akhir dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberikan motivasi untuk berbuat baik serta menghindari dosa. Presentasikan ke depan. Nah, tanggapan kalian pun sudah dijawab. Baiklah, anak ibu, terima kasih. Terima kasih. Kalian simpulkan ke depan. Apa hasil dari diskusi tadi? Simpulkan. Ya, dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 1, simpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari wakil kelompok 1 ingin menyimpulkan hasil diskusi kami, yaitu hidupnya tidak tenang, selalu diambang masalah, akan menyesal di hari akhir, hari ketika seluruh alam semesta dan kehidupan di bumi akan hancur dan berakhir. Tanda-tanda hari akhir, munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, matahari terbit dari barat. Sekian hasil kesimpulan dari kelompok kami. Dapat kita memahami apa itu beriman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari itu adalah percaya bahwa hari akhir itu ada, yang terdapat di dalam rukun iman yang ke-5, tertulis di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Oke, baiklah. Kita cukup sekian untuk mempelajari materi ini dan dimengerti ya. Selanjutnya kita tutup pelajaran ini dengan membaca surat Al-Fatihah yang akan dibawakan oleh teman kalian Hafiz. Silakan Hafiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.